Episode ke-8 diawali saat Takae yang tiba-tiba terjatuh pingsan di malam tahun baru. Dan ketika terbangun, Takae malah tidak mengenali Keisuke dan juga Mai. Tapi saat ia melihat Chika, Takae malah langsung lari dan pingsan lagi. Mereka pun membaringkan Takae di dalam resto untuk sejenak. Dan benar saja kalau Takae sudah tidak ada di dalam tubuh Marika lagi, karena terlihat Takae yang sudah berdiri di samping mereka semua. Singkat cerita, Keisuke, Mai, dan juga Chika pun menunggu Takae terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, ternyata Takae sudah kembali ke dalam tubuh Marika. Keisuke dan Mai pun amat senang karena yang mereka khawatirkan tidak benar-benar terjadi. Tapi tidak dengan Chika yang malah terlihat sangat kecewa karena ia ingin sekali bertemu dengan anaknya Marika. Hora Mai, sakit senaka. Doushita no yo? Singkat cerita, Keisuke pun menceritakan kejadian itu kepada Yuri karena Yuri sudah mengetahui bahwa Takae yang bereinkarnasi dengan tubuh Marika. Yuri pun langsung teringat kejadian yang serupa dengan Izumi sewaktu ia tiba-tiba pingsan dan ketika terbangun sudah tidak mengingat Yuri. Dan Izumi pun juga membahas atau menulis sebuah buku tentang reinkarnasi. Karena Yuri merasa Izumi bisa memberitahukan sesuatu kepada mereka, Yuri pun mencoba menghubungi Izumi. Tapi sayang saat itu teleponnya tidak bisa terhubung. Keisuke yang penasaran pun mencari tahu dan membaca novel yang ditulis oleh Izumi. Waktu itu, Moria pun menghampiri Keisuke untuk mencairkan suasana karena Keisuke baru saja menolaknya. Melihat Keisuke yang membaca novel milik Izumi, Moria pun memberitahukan bahwa pekan depan akan ada perilisan seri terakhir dari novel milik Izumi tentang reinkarnasi itu. Karena Moria juga membaca novel itu, jadi dia sangat tahu tanggal rilisnya novel milik Izumi. Dan karena Keisuke sangat mengkhawatirkan Takae yang akan menghilang secara tiba-tiba seperti malam yang lalu, ia pun mengajak Takae untuk menemui Izumi dan bertanya sesuatu kepadanya tentang konsep reinkarnasi. Walaupun awalnya Takae menolak usulan Keisuke karena menurutnya mereka terlalu mengkhawatirkan dirinya, tapi akhirnya Takae pun ikut bersama mereka. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat perilisan seri akhir dari novel milik Izumi. Di sana sangat banyak sekali orang yang antusias untuk seri akhir novel milik Izumi itu. Semua orang mengantri tanda tangan dari Izumi di novelnya. Begitu juga dengan Yuri dan Keisuke. Mereka pun mengantri untuk tanda tangan Izumi. Namun, di saat giliran Keisuke meminta tanda tangan dari Izumi dan sekaligus bertanya masalah reinkarnasi kepadanya, Keisuke malah langsung diseret keluar oleh para satpam yang ada di sana. Dan karena Yuri merasa Izumi adalah kawannya, ia pun mencoba berbicara dan menanyakan konsep reinkarnasi itu juga saat itu. Tapi Izumi bahkan tidak merespon apa-apa kepada Yuri, dan Yuri malah diseret juga oleh para satpam yang ada di sana. Tapi ternyata saat mereka sudah berada di luar, Mai melihat pesan yang ditulis oleh Izumi di novel milik Yuri. Dia mengatakan akan menunggu mereka di kafe bawah. Ternyata Izumi masih mengenal Yuri. Sesampainya di kafe itu, Yuri pun menceritakan tentang kakaknya yang bereinkarnasi menjadi anak SD yang ada di sampingnya. Yuri pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui Izumi. Yuri mengatakan kepada Izumi kalau tidak percaya dengan ceritanya ya juga nggak masalah. Tapi mengejutkannya ternyata Izumi malah mengatakan dia percaya dengan cerita Yuri. Karena ternyata dirinya sekarang adalah merupakan reinkarnasi juga dari seorang lelaki yang bernama Yoshihara Koji yang kita lihat di episode yang lalu. Mereka semua pun terkejut dengan pengakuan Koji. Koji pun melanjutkan cerita konsep reinkarnasinya. Tapi ia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidaklah bereinkarnasi. Sebenarnya arwah mereka lah yang merasuki tubuh milik orang lain, atau bisa dibilang meminjam tubuh orang lain. Koji bertanya kepada Takae apakah dia mengingat saat pertama kali bertemu dengan bocah SD itu dan saat pertama kali ia merasuki tubuh bocah SD itu, karena Koji mengingat semuanya.
Ia bertemu dengan Izumi di toko buku waktu itu. Izumi saat itu sedang putus asa karena tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kakinya mengalami cedera yang cukup serius dan tidak bisa masuk di seleksi tim basket karena cita-cita Izumi adalah ingin menjadi seorang atlet basket profesional. Karena putus asanya Izumi saat itu, ia pun merasa bahwa hidupnya sekarang sudah sia-sia dan ingin ia menghilang saja dari dunia ini. Di saat itulah benturan energi terjadi antara Izumi dengan Koji yang mengakibatkan Koji bisa merasuki tubuh Izumi. Karena Koji yang sangat ingin bisa hidup kembali, sedangkan Izumi sangat ingin menghilang dari muka bumi. Koji juga mengatakan bahwa ia juga melihat kilasan-kilasan ingatan pemilik tubuh itu secara samar-samar seperti halnya Takae. Koji juga menyampaikan bahwa suatu saat tubuh itu harus segera dikembalikan ke pemilik aslinya karena mereka sejatinya bukan bereinkarnasi tapi hanya meminjam tubuh itu. Sedangkan pemilik aslinya juga masih ada keinginan untuk hidup walaupun hanya sedikit. Setelah mendengar itu dari Koji, Takai pun sangat cemas dan khawatir karena memang jika benar adanya seperti itu, maka ia harus mengembalikan tubuh itu kepada Marika dengan konsekuensi dirinya akan menghilang. Singkat cerita, di saat Takae menghampiri Chika di tempat kerja, tiba-tiba saja Chika malah pingsan. Ternyata Chika sangat kelelahan akhir-akhir ini dan juga begitu mengkhawatirkan Marika. Karena saat Marika sadar sesaat di malam tahun baru yang lalu, Marika malah menjauh dan takut kepada Chika. Sedangkan Mai dan Keisuke setelah mendengar penjelasan dari Koji, mereka sangat mengkhawatirkan Takae yang bisa saja menghilang sewaktu-waktu. Singkat cerita, Keisuke pun datang ke resto biasa untuk menenangkan hatinya. Tapi tiba-tiba, kakak pemilik resto ini mengatakan kepada Keisuke bahwa ia pun mengetahui tentang istrinya yang bereinkarnasi di dalam tubuh Marika. Sontak, Keisuke pun lanjut bertanya kepada si kakek tentang istrinya. Ia masih tidak percaya kalau istrinya hanya meminjam tubuh milik Marika. Tapi si kakek mengatakan ia harus bisa menerima kenyataan bahwa istrinya bukanlah bereinkarnasi, tapi hanya meminjam. Dan dia juga harus ikhlas apabila suatu saat tubuh itu harus segera dikembalikan. Takai pun juga bertemu dengan Moria di resto. Lantas Takai menanyakan perasaan Moria yang sebenarnya kepada Keisuke. Moria pun mengatakan walau Keisuke sudah menolaknya, tapi tetap saja dia tidak bisa membohongi dirinya kalau dia sangat mencintai Keisuke dan sangat ingin menikah dengan Keisuke. Walaupun Takai terlihat agak cemburu, tapi ia tetap meyakinkan Moria untuk terus berusaha mendapatkan hati Keisuke. Karena Takai sendiri tahu betul ia tidak bisa selamanya ada di dalam tubuh Marika. Sementara Takai ingin Keisuke tetap bahagia walau tanpa dirinya. Singkat cerita, malam itu semua orang pun berkumpul karena Takai yang ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka semua. Ternyata Takai sudah mengingat semuanya saat ia pertama kali merasuki tubuh Marika. Selama ini juga Takai sebenarnya selalu datang menemui Keisuke dan Mai untuk melihat keadaan mereka. Tapi di suatu malam, tidak disengaja Takai bertemu dengan Marika yang sedang bersedih di taman dan mendengar Marika yang ingin hilang dari dunia ini selamanya. Takai pun menghampiri Marika untuk menenangkannya. Dan di saat itulah benturan energi terjadi antara Takai dan Marika. Karena Marika yang sangat ingin menghilang dari dunia ini, sedangkan Takai yang ingin sekali bisa bersama dengan Mai dan Keisuke lagi. Takai pun menyadari bahwa dia tidaklah bereinkarnasi, maka sudah seharusnya ia mengembalikan tubuh itu kepada Marika. Walaupun itu sangat sulit untuknya, tapi tetap saja itu harus dilakukan. Mai pun menolak jika Takai harus pergi lagi dari hidup mereka. Begitu juga dengan Keisuke.
Karena mereka semua yang tidak ingin kehilangan Takai lagi, Takai pun merasa kecewa dan menyesal telah kembali lagi kepada Keisuke. Karena kembalinya dirinya kepada Keisuke malah menambah beban bagi mereka semua. Takai pun meminta maaf kepada Mai, Yuri, dan Keisuke karena tidak bisa memenuhi janjinya. Takai berpesan kepada Keisuke untuk tetap tegar walaupun tanpa dirinya. いてさえくれればいい。信じてるから。 Dan akhirnya Takai pun menghilang dari tubuh Marika. Episode ke-8 pun bersambung. 高江、いるよ。 Itu dia episode ke-8 ya guys. Jangan khawatir, ini belum berakhir ya. Episode ke-9 dan ke-10 besok bakal lebih dramatis dan gak kalah banyak bawangnya. Bocoran dulu buat kalian, besok Takai bakal balik lagi ke dalam tubuh Marika sebelum akhirnya benar-benar berpisah dengan akhir yang bahagia. Dan karena ini lagi lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua. Mohon maaf kalau penyampaian saya masih sangat kurang dan banyak salahnya. Segitu aja dulu kali ini. Silakan like dan komen kalau kalian suka sama filmnya ya. Jangan lupa juga dukungannya untuk channel ini biar makin berkembang. See you next time di film selanjutnya dan ciao.